Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Dianuri Rizky dengan nomor NIM A42021034 dari kelas A dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan pengimplementasian Pancasila sila ketiga dari mata kuliah Pancasila. Pancasila sila ketiga. Pancasila sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, mempunyai nilai mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan butir Pancasila sila ketiga tidak terlepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia, yang mana diberkahi keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Pancasila sila ketiga. Terdapat 7 butir pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sila ketiga menurut Notonegoro dalam Kailan 2009-187, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu 1. Kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Jadi sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai Proklamasi 1945 dan kemudian membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. 3. Kesatuan kebudayaan. Jadi di sini maksudnya keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. 4. Kesatuan wilayah. Keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. 5. Kesatuan atas kerohanian. Adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Lambang Pancasila sila ketiga. Pancasila sila ketiga memiliki lambang berupa pohon beringin yang besar. Pohon beringin yang besar memberikan keindahan dan keistimewaan bagi mereka yang melihatnya. Dengan kata lain, pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. Selain itu, pohon beringin yang besar juga sangat berguna untuk tempat berteduh karena merasa nyaman dan sejuk sehingga kita ingin kembali lagi untuk berteduh di bawah pohon beringin. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang sedang berada di luar negeri pasti akan merindukan kampung halaman di Indonesia yang memiliki ketenangan dan kenyamanan sehingga kita ingin kembali lagi ke sana. Seperti itu. Kemudian penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar dengan giat. Seseorang yang belajar dengan giat pastinya nanti akan menuai hasil yang baik.
Belajar atau menuntut ilmu bukan hanya sekedar pelengkap kehidupan, melainkan sebuah kepentingan dan keharusan bagi setiap manusia yang berakal. Pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya giat dalam menuntut ilmu telah tercermin dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pertama kali memperoleh wahyu Allah yang berkaitan dengan proses belajar, yaitu membaca atau Iqra. Jadi orang yang giat belajar demi memperoleh ilmu akan mendapatkan banyak sekali keutamaan tentunya. Kemudian yang kedua, dalam penerapan Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu orang tua dengan membersihkan, salah satunya membersihkan rumah. Kebiasaan ini harus diterapkan dalam hidup kita karena dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan membiasakan hidup mandiri. Membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti menyapu dapat melatih rasa tanggung jawab terhadap tempat yang ditinggalinya. Hal ini dapat membantu kita juga saat kita di rumah orang lain dan ketika harus tinggal sendiri. Dengan melakukan pekerjaan rumah, kita juga jadi terbiasa melakukan berbagai hal sendiri. Karena saat sudah dewasa nanti, kita tidak sanggup atau bingung saat kita mengurus diri sendiri. Terlebih lagi jika sudah berada jauh dari orang tua. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong kerja bakti. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat. Kerja bakti salah satunya. Kerja bakti penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang seperti perbaikan fasilitas publik maupun kebersihan lingkungan sekitar. Kerja bakti biasanya menyapu jalan, membersihkan gorong-gorong, membersihkan selokan, membersihkan sungai, dan air yang menggenang, membersihkan halaman rumah bersama keluarga yang bermanfaat pada lingkungan, sehingga persatuan dan kesatuan antar warga atau individu dapat terbentuk dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian presentasi pengimplementasian Pancasila sila ketiga pada kehidupan sehari-hari. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.